Bismillah walhamdulillah ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur, amma ba'd. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua diizinkan dan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rutinan subuh ini. Semoga kumpulnya kita di sini membuahkan kumpulnya kita kelak di sana di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun 'awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu, mereka kaum Bani Israel berkata, ud'u lana, mintakanlah untuk kami Rabbaka, kepada Tuhanmu, berdoalah untuk kami, minta sama Tuhanmu, yubayyin lana mahi, agar menjelaskan kepada kami mahi, apa itu sapi yang dimaksud, ai masinnuha, berapa umurnya. Qala, Nabi Musa berkata, innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanum baina dhalik. Yaqulu, Allah menjawab, innaha, sesungguhnya sapi tersebut, baqaratun, sapi, la faridun, yang tidak tua, wala bikrun, dan tidak muda, awanun, yaitu tengah-tengah, baina dzalika, di antara keduanya. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah kalian apa yang telah kalian itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam cerita tentang sapi yang diperintahkan untuk disembelih. Kemarin sudah disinggung bahwasanya nanti di akhir cerita akan disebutkan oleh Allah kenapa Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi dan apa fungsinya, nanti akan diceritakan. Saat itu kaum Bani Israel diperintah menyembelih sapi. Sebetulnya asal ambil sapi, sembelih, selesai, tidak repot, tidak berat. Tapi karena mereka banyak tanya, akhirnya memberatkan diri sendiri. Di sini mereka menanyakan, kami diperintah nyembelih sapi, umurnya berapa wahai Nabi Musa? Tanya umur. Allah merintahkan 11 sapi, selesai.
pilih satu sapi, mau kecil mau besar, mau warna apapun bebas, yang penting sapi. Sebetulnya selesai kalau mereka langsung ambil sapi satu, sembelih, selesai, nggak panjang-panjang. Tapi mereka malah tanya umur. Maka akhirnya Nabi Musa diminta mereka untuk meminta kepada Allah menjelaskan umur sapi yang dimaksud oleh Allah itu berapa, umurannya itu berapa. Benar, Nabi Musa nuruti mereka dan minta petunjuk dari Allah. Maka Allah pun menjawab, innaha baqaratun la faridun wala bikrun. Sapi yang dimaksud itu adalah sapi yang la faridun, enggak tua, wala bikron, dan tidak muda, tengah-tengah, awanum baina dzalik, tengah-tengah. Di sini disebutkan oleh Allah faridun. Farid itu maknanya aslinya aywasiun, maknanya itu luas. Kenapa kok sapi tua disebut luas? Yang dimaksud luas niku luas perutnya. Karena sapi itu kalau sudah semakin tua sering melahirkan, perutnya itu membesar, luas. Terus sakniki melar. Ya nek menungso ya padha wae kurang luwih nggih. Apalagi ya betulnya cuman perempuan aja, laki-laki juga sama. Nek wis gede, tua ya melar. Awake melar, perutnya melar. Biasa seperti itu, faktor usia. Kalau riyen langsing pol. Awal-awal mulai pondok langsing. Saniki alhamdulillah tetap langsing, rodok tapi. Nek wis semakin tua melar. Maka sapi itu disebut farid karena kalau sudah sering melahirno niku perutnya melar, sehingga kalimatnya dipakai oleh Allah faridun. Kemudian wala bikron, tidak muda. Yang dimaksud muda di situ ada beberapa makna. Pertama, sapi itu perutnya masih bagus, nggak melar, nggak kelembreh, masih bagus kenceng, walaupun sudah pernah melahirkan. Makna yang kedua, sapi itu belum pernah melahirkan, memang benar-benar asli masih muda, cara menungsone perawan. Walhasil di situ Allah SWT menyebutkan sapi yang dimaksud adalah sapi yang umurnya tengah-tengah, enggak tua, enggak muda, tengah. Maka ketika sudah dijawab seperti itu, mereka diperintahkan faf'alu ma tu'marun, udah laksanakan, jangan tanya lagi, sudah laksanakan. Tapi nanti bagaimana kaum Bani Israel itu orang ngeyelan, nek dikandani niku ngeyelan, niku sifatnya Bani Israel. Makanya nek wong zaman sakniki kok ngeyelan, wah iki rupa-rupane fotokopine Bani Israel. Ngeyel salah, ngeyel nggih, dilekno ngeyel padahal salah. Naudzubillah, itu sifat-sifat dari Bani Israel. Nah, di sini Allah memerintahkan sapi yang umurnya tengah. Maka kata Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qushairi, beliau dalam kitabnya Imam Qushairi niki menyebutkan ini ada isyarat bagi kita umat manusia, walaupun ayatnya ini sepintas seakan-akan maknanya seakan-akan ya secara dohirin aja. Mereka minta sama Allah, sapi itu umurnya berapa? Dijawab Allah, umurnya tidak tua, tidak muda, tengah-tengah. Nah, kata beliau, maknanya bukan hanya secara dohir aja, tapi ada makna di balik ayat ini, isyarat untuk manusia. Sampai-sampai beliau mengatakan hasalatil isyarah annalladzi yasluhu li hadhihi tariqah man la yastahwihi nazakus syabab wa sakruh.
alam yu'addilhu ajzul masyib wa dha'fuh. Di sini ada isyarat bahwasanya kalau Allah memerintahkan sapi yang disembelih itu umur tengah-tengah, maka manusia itu yang paling ideal juga umur tengah. Sampai belum menyebutkan di sini kalau ada orang umurnya di tengah-tengah, itu adalah orang yang paling pas, paling ideal untuk benar-benar istiqomah ibadah sama Allah. Niku umur tengah. Kalau umur depan atau umur belakang, niku biasanya kalau umur depan, umur muda, Imam Ibnul Jauzi niku kan membagi umur manusia terbagi menjadi 5. Pertama, umur yang paling depan, yaitu ketika lahir sampai balik, anggap 15 tahun. Itu umur kanak-kanak, umur kecil, paling depan. Kemudian agak maju, umur muda, dari 15 tahun sampai 35 tahun, itu umur muda. Umur yang tengah-tengah, umur sebaya, ya enggak muda ya enggak tua, itu umur 35 sampai umur 50. Setelah itu umur 50 sampai umur 70 itu umur tua. 70 ke atas niku umur pikun, umur yang renta, tua renta. Berarti fase umur manusia itu ada tengahnya juga, 2 di depan, 2 di belakang. Tengah-tengah itu umur sebaya tadi itu 35 sampai 50. Ini adalah barometer ketika orang ada di umur 35 sampai 50, dilihat kalau di umur tersebut dia lebih banyak taatnya, berarti tanda orang tersebut akan jadi orang beruntung. Sebaliknya nek umur 35 sampai 50, nek di total akeh maksiate, akeh dosane, wah hati-hati, tanda orang tersebut akan jadi orang yang celaka nanti di akhirat nek gak segera tobat. Karena ini awanum baina dzalik, umur tengah-tengah, umur yang harus benar-benar dimanfaatkan mulai umur tersebut 35 sampai 50 sampai akhir hayat. Itu sudah di tengah-tengah itu. Ibarat uang niku setengah perjalanan, tinggal setengah lagi. Mau tidak mau ya akan nyampe ke sana, akan mati sampai ke alam akhirat. Gitu. Makanya biasanya kalau orang itu belum di umur tengah, alias masih di umur depan, umur kanak-kanak atau umur muda, niku kebanyakan manusia itu lalai menggunakan waktu mudanya, waktu dia masih umur ada di depan. Itu banyak yang lalai, banyak yang dibuat maksiat dan seterusnya. Karena itu kalau ada pemuda, dia ini ahli taat, ahli ibadah, mulai mudanya, bahkan kok sampai mulai kecilnya ahli ibadah, tidak pernah mabuk, tidak pernah zina, tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Oh, itu Allah sangat cinta dengan pemuda tersebut. Sampai Nabi mengatakan, ajiba rabbuka minasyabbi laisat lahu subuwah. Allah itu sampai terheran-heran alias bangga lihat pemuda yang dia dari masa mudanya tidak pernah terkontaminasi dengan masa-masa muda yang mana para pemuda itu biasanya hura-hura. Anak pemuda dari kecil apik taat, oh itu Allah bangga sama model-model seperti itu. Sampai-sampai nanti di akhirat itu pemuda yang model seperti itu akan diberi naungan arsy di saat seluruh manusia kepanasan. Ada 7 golongan dalam satu riwayat itu yang diberi naungan arsy.
saat matahari didekatkan 1 mil di padang mahsyar, kepanasan semua, ada 7 golongan yang dinaungi, dipayungi ares. Ibarat zaman sekarang itu nunggu di tempat VVIP, AC-nan, bahkan ada makanan surga dikirim ke situ, wes di tempat AC di bawah ares. Kalau gambaran sekarang seperti itu, AC. Jadi nggak kepanasan sama sekali, nikmat, bahkan makanan surga dikirim ke situ untuk santai-santai mereka, santai kawan. Nah, itu diantaranya 7 golongan itu para pemuda yang dari sedari muda dia ahli taat, ahli ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dibanggakan oleh Allah, dipuji oleh Allah. Bahkan dalam hadis qudsi Allah langsung memuji mereka, ayyasyabut ta'riku syahwatah min ajli anta indika ba'di malaikati, wahai pemuda yang meninggalkan syahwat nafsunya untuk aku, engkau di sisiku bagaikan sebagian para malaikatku. Niki para pemuda-pemuda yang ahli taat. Nek kula panjenengan sing wis tuwa-tuwa niki pas mudanya ahli maksiat, ya wis penting tobat sakniki nggih. Anak-anak kita sedari muda, sedari dini kita didik mereka, kita jaga akhlak pendidikan mereka sehingga jadi pemuda yang dibanggakan oleh Allah, pemuda yang dibanggakan Rasulullah SAW. Didik agamanya sedari muda dan seterusnya. Nah, agar menjadi pemuda yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Di sebagian riwayat niku kalau kita lihat para ba'du salaf dulu, orang-orang soleh zaman dulu, ada yang pernah mengatakan wadidtu law anna yadayya quti'ata wa ghafarali an dunubis syabab. Aku ini seneng andaikan kedua tanganku ini dipotong dan diampuni seluruh dosa-dosaku di waktu muda. Artinya nyesel pas mudanya kok dipakai maksiat, itu nyesel luar biasa. Andaikan semua masa kelam, masa hitam di waktu muda itu dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah, walaupun dengan memotong kedua tanganku, kata beliau, tidak apa-apa. Saking nyeselnya waktu muda dibuat hura-hura, dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini biasanya orang tua-tua wis sing wis kadung bodoh, nak bapak wis ndak apa-apa, kowe kudune pinter. Bapak dhisik sing ora pernah sekolah, dhisik ora pernah mondok, kowe saiki kudune pinter, lebih pinter dari bapak, lebih pinter dari ibu. Itu penyesalan-penyesalan dari orang tua. Ya. Kalau ada pemuda yang seperti ini, ahli taat, ahli ibadah dari kecilnya, maka dia termasuk pemuda yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada cerita yang disebutkan oleh Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, niku pernah menceritakan dulu itu ada pemuda yang dijuluki pemuda misik, pemuda minyak misik, bau harum dari tubuhnya. Dan ini disebutkan di salah satu kitab, saya pernah baca juga di kitab tersebut, ada riwayatnya. Zaman dulu niku enten pemuda yang mana dia ini ganteng di zaman umatnya Nabi SAW, tapi setelah para sahabat, zaman tabi'in atau zaman setelahnya, itu ada pemuda ganteng jualan keliling. Nah, suatu ketika ada anaknya pejabat situ, bupati, bonapu, pokoknya pejabat di situ, raja daerah tersebut, melihat pemuda ini ganteng, jatuh cinta. Singkat cerita, dia nyusun rencana gimana pemuda ini mau masuk ke rumah untuk menawarkan barangnya, terus nanti mau diajak seneng-seneng sama perempuan itu. Bener, besoknya sudah dia siapkan itu rencana. Pemuda ini lewat di depan rumahnya, mungkin vilanya atau apa, akhirnya disuruh masuk, terus rumah-rumah dikunci semuanya. Si perempuan ini ngajak untuk melakukan hubungan seperti suami istri, ngajak berzina, waliyadzubillah. Wong wedok wayu, sugih,
anake pejabat sisan ngajak sisan. Ayo bayangno niku. Niki nek ora wong imane kuat tebal ya wis dedel. Jangankan kok ngajak, ora diajak kowe pengen ngajak-ngajak. Wis ki wong ayu, putih, semlehoy gitu. Komplit ini udah sempurna, ayu, sugih wis. Akhirnya si laki-laki ini minta izin, kalau kamu tidak mau saya teriak, saya ngomong kamu mau perkosa saya. Waduh bingung, nek teriak saya dituduh merkosa, wah bisa dihukum, bisa dihukum mati saya, ini anaknya raja, anaknya pejabat, bingung ini. Tapi nek mengiyakan, dosa besar. Nek wong zaman akhir sakniki ora mikir ngoten ya. Langsung wis Allahumma lakasumtu. Ini langsung ini salah satu pemuda ini subhanallah, akhirnya dia minta izin ke kamar mandi. Saya tak ke kamar mandi dulu bersihkan badan biar badan bersih. Oh ya, seneng itu. Habis mandi malah tambah bersih, tambah bagus. Nah, di kamar mandi ternyata si pemuda ini ndak mandi, malah dia ini buang air besar dan kotorannya itu dia ambil, dia pakai luluran. Mambune kayak apa nih? Luluran, diluluri wajahnya, dikasih kotorannya itu. Akhirnya keluar, perempuannya kaget, waduh gila nih, mas. Akhirnya diusir keluar, selamat. Selamat, pulang dia lari sampai di rumah karena sudah kering semua itu, mandi. Digosok-gosok dengan apa ndak hilang-hilang baunya. Bau TA1 niku melekat, lengket. Nggih. Bau bar mangan opo iku sampai lengket ngono. Akhirnya si laki-laki ini susah. Wah, zaman dulu kan mboten enten sabun, mboten enten opo. Pakai daun-daun paling ndak bisa hilang baunya. Wah, ini nek Jumatan piye iki, parfum TA1. Wah, repot ini kalau kanan kirinya bau. Akhirnya susah dia. Susah mikiri bau itu, tertidur. Subhanallah, di tidurnya itu dalam mimpinya didatangi malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mengusap wajah seluruh tubuhnya. Kemudian dia terbangun, maka ketika terbangun itu seluruh tubuhnya berubah jadi bau misik yang begitu luar biasa harumnya, sampai dijuluki syabun miskiyun, pemuda yang berbau misik. Keringetnya niku bau misik, keringetnya niku wangi, berkah dia mempertahan imannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sampai-sampai membandingkan, lihat ini keistimewaan umat Nabi Muhammad ini, pemuda biasa tapi dia bisa diberi ilham oleh Allah karena kesolehannya, seakan-akan diberi solusi oleh Allah, yang mana solusinya ini lebih bagus daripada ketika solusi yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan sama, mau diajak seneng-seneng sama Zulaikha, tapi Nabi Yusuf akhirnya terfitnah dan dipenjara karena beliau tidak mau, lari, ditarik-tarik. Akhirnya singkat cerita beliau terfitnah dan dipenjara. Nah, ini pemuda dari umat Nabi Muhammad ini, dia selamat dari fitnah tersebut tanpa dipenjara dan bahkan diberi minyak harum, wangi tubuhnya berbau misik yang sangat harum luar biasa, berkah ngikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti pemuda ini lebih mulia dari Nabi Yusuf, tidak. Tapi di situ pelajarannya apa? Kita ini orang biasa, nek ngikuti ajaran Kanjeng Nabi itu bisa kemuliaannya itu nular, tertular kemuliaannya Rasulullah, yang mana Rasulullah itu lebih mulia dari semua para nabi, lebih mulia dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang di hidupnya, di awal hidupnya alias masa mudanya, dia menjaga ketaatan sama Allah, maka dia menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kalau orang itu sudah berada di umur tua, ya harusnya tobat jadi wong apik. Kalau tidak bisa di tengah-tengah tadi, ada umur muda, umur tengah, umur tua.
nek nggak bisa istiqomah mulai apik ning umur 35 ke atas, maka ya pas tua wis daripada ndak sama sekali, tua tobat apik wis. Daripada tua malah ndak karu-karuan, makin tua makin jadi tua-tua keladi. Wes, ya kalau saya sudah terlanjur tua gimana? Ya wes di waktu umur apa itu tobat. Segera persiapkan untuk pertemuan kepada Allah, menemui Allah alias untuk kematian. Karena kalau sudah tua itu kok masih maksiat niku mboten pantes. Bahkan dalam riwayat niku ada disebutkan oleh Rasulullah SAW, man ata alaihi arba'una sana thumma lam yaglib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar. Barang siapa yang sudah sampai umur 40 tahun, apalagi kok lebih, tapi kebaikannya tidak lebih banyak daripada kejelekannya, 40 tahun ke atas, eleke luwih akeh, maksiate tetep tidak berkurang, malah tambah. Padahal umurnya sudah 40 ke atas, wis umur-umur tua, wis ape injury time, ape finish. Tapi maksiatnya jalan, maksiatnya nggak berkurang, taatannya nggak ada, apalagi sampai napa niku kemaksiatannya semakin menjadi-jadi, naudzubillah. Maka orang semacam ini kata Rasulullah, falyatajahhaz ilan nar, siap-siap untuk menempati tempatnya di neraka kalau tidak segera tobat. Tua tambah maksiat, mati masih dalam keadaan suka bermaksiat, naudzubillah min dzalik. Karena itu dalam riwayat yang lain Nabi juga bersabda mengingatkan para orang tua agar berhenti, jangan koyok orang-orang muda. Nah, anak muda mabuk, zina, maksiat, ya memang anak muda, ya dosa besar, tidak boleh. Tapi umur-umur muda kebanyakan manusia ya seperti itu, kecuali yang diberi taufik oleh Allah dari mudanya bisa bagus. Nah, nek wong tuwek tapi jek koyok wong muda, ya jek mabuk, jek judi, jek zina sana sini, naudzubillah. Sampai-sampai Nabi mengatakan abghadul khalqi ilallah ta'ala syekhun zanin. Orang makhluk yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang tua yang ahli zina. Terus tua gak mandek, kok ya cik nomai. Perbuatannya masih kayak anak-anak muda yang lalai itu, naudzubillah min dzalik. Itu abghadul khalqi ilallah. Paling dibenci makhluk di sisi Allah adalah orang tua yang model seperti itu. Masih suka berzina, masih suka maksiat, padahal umurnya sudah tua, umurnya sudah 40 ke atas, apalagi ke umurnya wis swidak, ijik seneng ngoten-ngoten niku. Maka dia tercatat menjadi makhluk yang paling dibenci oleh Allah. Nek dibenci Gusti Allah ya wis repot. Mau cari selamat di mana kalau sudah dibenci oleh Rabbul Alamin, oleh Tuhan semesta alam, benci sama dia. Bahkan dia tergolong jadi makhluk yang paling dibenci. Karena itu berhenti tobat mumpung masih dikasih umur, mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu terakhir Rasulullah juga berpesan begini. Khairu sababikum man tashabbaha bisyuyukhikum wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bisababikum. Sebaik-baik pemuda kalian adalah yang berperilaku dewasa kayak orang tua. Masih muda tapi sifatnya kayak orang yang sudah tua-tua, ahli taat, ahli ibadah, ahli zikir dan seterusnya. Itu pemuda terbaik. Sebaliknya orang tua terjelek adalah orang tua yang bersifat seperti pemuda. Wes tuwek tapi kok ijek canom, kayak umur 17 tahun, padahal umurnya 71 tahun. Umurnya 71 tahun tapi perilakunya kayak 17 tahun. Walik rupane, onggone nomere 71 17. Umurnya tua, perilakunya kayak anak muda, maksiat masih hobi sana sini sana sini sana sini. Naudzubillah min dzalik. Maka itu adalah orang tua terjelek kata Rasulullah SAW. Karena itu semoga kita semua diberi taubat oleh Allah, dosa-dosa kita di waktu muda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terakhir kesimpulan, kaum Bani Israel ini mereka bertanya terus, padahal sudah diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang jelas. Karena itu jangan sampai kita memberatkan diri sendiri dengan jadi orang yang suka ngeyel, apalagi ngeyel kebenaran. Salah digandani ngeyel, akhirnya nanti celaka, memberatkan diri sendiri seperti kaum Bani Israel. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua,
gunakan umur muda bagi para pemuda untuk jadi pemuda-pemuda yang dibanggakan Allah, dibanggakan Rasulullah. Kita sebagai orang tua juga sama, arahkan anak-anak kita agar jadi anak-anak pemuda-pemuda yang dibanggakan Allah, dibanggakan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, bagi kita yang sudah tua, umurnya sudah 40 ke atas, maka bagi orang-orang tua, berhenti, taubat, berusaha ibadah, bersihkan hati, siap-siap kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama, nek 40 gerek 20 tahun, nek umure suwidak, nek 50 tinggal 10 tahun. Mau cari apa lagi kecuali memperbanyak ibadah? Itulah bekal kita untuk kita bawa selamanya menuju akhirat nanti. Nah, semoga kita semua jadi orang-orang yang selamat, diberi kita taufik, hidayah, taubat, sehingga tidak keluar dari dunia ini kecuali dosa-dosa kita benar-benar diampuni oleh Allah. Amin, Allahumma amin.